Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rencana lanjutan dari proyek kami yaitu AgriSense. Adapun anggota kami yang pertama ada Muhammad Ilham, kemudian saya sendiri Putri Ramayani, dan yang terakhir ada Muhammad Fadil Alaf. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas mengenai AgriSense, yang dimana di sektor pertanian modern di Indonesia masih ada banyak tantangan, terutama soal efisiensi penggunaan air, pupuk, dan deteksi penyakit tanaman. Cara konvensional yang masih mengandalkan pengalaman dan observasi manual seringkali bikin pemborosan, bahkan terlambat dalam menangani hama. Dengan adanya AgriSense platform hadir sebagai solusi yang dimana bukan cuma sebatas remote control seperti IoT yang sudah ada, tapi lebih pintar. Yang dimana platform ini mengintegrasikan IoT, machine learning, dan computer vision dengan sensor lingkungan, algoritma prediksi seperti LSTM atau SVR, dan deteksi penyakit berbasis CNN. Sistem ini bisa memberikan rekomendasi otomatis sekaligus proaktif. Hasilnya, petani bisa bekerja lebih efisien, panen lebih terjaga, dan produktivitas tetap berkelanjutan. Selanjutnya. Kemudian di sini terdapat fitur-fitur yang ada pada sistem kami. Yang pertama deteksi cuaca, suhu, dan kelembaban digunakan untuk menentukan jadwal penyiraman tomat otomatis. Kemudian ada deteksi penyakit pada tomat berfungsi untuk monitoring kondisi kesehatan tanaman. Kemudian ada deteksi tingkat kematangan buah tomat digunakan untuk monitoring hasil panen yang siap dipetik. Kemudian ada deteksi hama pada tomat dilakukan untuk monitoring potensi serangan hama. Kemudian ada penyiraman pupuk dilakukan setiap 2 minggu sekali. Kemudian ada juga penyiraman pestisida ringan dilakukan setiap 2 minggu sekali dan dengan dosis rendah. Kemudian sistem menyediakan kontrol manual untuk air, pestisida dan pupuk melalui dashboard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ilham. Hmm. Nah, selanjutnya masuk ke rencana pengujian. Karena sistem kami setelah selesai beberapa persen, kami akan masuk ke rencana pengujian. Jadi yang pertama itu kami verifikasi kinerja dari sistem kami. Kami itu pastiin sensor, kamera, dan aktuator berfungsi sesuai rancangan yang udah kami buat sebelumnya. Dan apakah semua perangkat tersebut terintegrasi dengan baik. Selanjutnya itu pengujian kamera. Kamera itu kami uji, apakah kamera itu bisa menangkap ka- citra tomat untuk analisis penyakit dan tingkat kematangan menggunakan model CNN. Hmm. Selanjutnya itu pengujian machine learning. Untuk pengujian machine learning, kami baru membuat yang mana machine learning bisa mendeteksi tomat matang. Jadi untuk machine learning apa nih rekomendasi otomatis penyiraman dan pemupukan berdasarkan data lingkungan. Machine learning kami belum sejauh itu. Jadi machine learning kami masih tahap awal. Dan next pengujian aktuator dan respon sistem pompa air dan penyemprot. Yes. Next lah slide tadi. Jadi selanjutnya itu pengujian aktuator dan respon sistem. Jadi pompa air dan penyemprot pestisida diuji pada bodi otomatis dan manual dengan waktu respon maksimal 2 detik. Nah, untuk pengujian pompa air dan penyemprot pestisida itu belum selesai karena pompa air kami masih dalam perjalanan dan belum sampai. Nah, selanjutnya itu ada pengujian indikator keberhasilan, memastikan machine learning berjalan stabil tanpa gangguan komunikasi dan seluruh data tampil real-time di dashboard. Untuk pengujian terakhir itu berhasil dengan machine learning awal yang kami kembangkan. Next slide. Nah, di skenario pengujian ini, kami lakuin pengujian aktuator dan sistem. Kami ini pastiin bahwa kamera dan pompa atau mengirimkan data ke Raspberry Pi secara real time. Untuk kamera itu udah berhasil, untuk pompa, karena pompa belum sampai, jadi kami belum tahu. Selanjutnya pengambilan dataset tomat. Nah, itu mengambil banyak citra tomat untuk membuat dataset fase generatif, vegetatif, dan tingkat kematangan buah. Untuk dataset, kami sudah mengumpulkan dataset tomat yang matang, yaitu tomat pada tingkat kematangan buah. Itu sekitar 500 dataset. Dan kami tambahkan dataset Kaggle di online. Selain itu pelatihan model CNN, melatih model menggunakan dataset yang telah dikumpulkan untuk mendeteksi penyakit dan kematangan tomat. Nah, model yang kami latih itu berhasil dengan akurasi yang bagus. Jadi bisa mendeteksi kematangan sebuah tomat.
Selanjutnya itu pengujian software dan integrasi website. Membuat website yang menampilkan hasil kamera serta integrasi model CNN yang sudah dilatih untuk skenario pengujian yang keempat itu juga sudah berhasil kami lakukan. Yang kelima itu evaluasi kinerja sistem. Mengevaluasi akurasi deteksi, kestabilan pengiriman data, dan kecepatan respon sistem secara keseluruhan. Untuk akurasi deteksi, sistem kami masih dalam tahap pengembangan. Untuk kestabilan pengiriman data itu tergantung dari jaringan si pengguna. Untuk kecepatan respon sistem secara keseluruhan itu juga bergantung pada jaringan internet. Untuk sistem untuk Raspberry Pi sendiri itu sudah sangat cepat. Next slide. Nah, next slide ini pelaksanaan pengujian. Nah, jadi pengujian hardware. Kami uji pompa air, kami uji pada pompa yang menggunakan air, pupuk, dan pestisida sebagai aktuator utama, serta Raspberry Pi dan webcam untuk mendeteksi tanaman tomat. Itu pengujian hardware. Kalau pengujian software, itu kami nguji machine learning-nya dan kami uji dashboard dari sistem kami untuk implementasi di Raspberry Pi. Jadi seluruh sistem itu dijalankan langsung secara semuanya dan dapat beroperasi mandiri di lapangan tanpa komputer tambahan. Untuk pemanfaatan API cuaca. Jadi kami mengubah sedikit ide kami dari yang awalnya menggunakan sensor cuaca di HT22 menggunakan API cuaca dari Open Weather dan berhasil untuk dilakukan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil Al. Del, itu Del. Oke, maaf. Selanjutnya yaitu pengujian hardware sekaligus skematiknya. Nah, ya untuk tiga aktuator ini yaitu pompa pada pompa penyiraman, pompa pemupukan dan pompa pemberian pestisida dihubungkan ke Raspberry Pi untuk dikontrolnya. Kemudian webcam juga dihubungkan ke Raspberry Pi. Kemudian ada tadi API cuaca untuk mendeteksi suhu dan kelembaban, serta ini box untuk box Raspberry Pi-nya. Kemudian untuk pengujian hardware di sini terlihat ada kamera sebagai webcam dan laptop untuk mengambil dari kamera webcamnya, yaitu mengambil sampel gambar tomat untuk dataset. Oke, selanjutnya pada software di sini terdapat fitur yaitu data dari cuaca ya. Cuaca yaitu 27 derajat dan kelembaban ini sebagai contoh. Kemudian ada fitur riwayat jadwal otomatis seperti penyiraman pagi ini sudah selesai dan jadwal yang akan datang yaitu penyiraman pada waktu sore hari. Nah, selain otomatis ada juga sistem manual yaitu nyalakan dan matikan. Kemudian durasi penyiraman itu bisa diatur gitu. Mulai dari air, nutrisi, dan pestisida. Oke, untuk ini untuk pengujian hardware yang deteksi tomat. Nah, seperti pada gambar di sini tomatnya matang dan pada sistem machine learning mendeteksi tomat matang 100%. Jika nanti tomatnya ada kehijauan itu menandakan belum matang dan beberapa tomat ada yang kondisinya tuh 50-50. Seimbang. Oke, untuk progres ke depannya, kami akan mengembangkan eh, apa namanya, mengkombinasikan hardware yaitu pompa air, pupuk dan pestisida karena pompa airnya masih dalam perjalanan. Kemudian untuk software ke depannya akan kami tambahkan yaitu mendeteksi vegetatif dan generatif pada tanaman tomat. Oke, sekian itu aja presentasi dari kelompok 5 untuk tugas kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.